Mun ngantuk Bu. Dereng nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam daimain mutalazimain ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Amma ba'du, ingkang kawula hormati, kawula mulyakan para alim, para asatidz, para kiai, para hujaj, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama ingkang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedaya mawon ketua lembaga beserta dengan seluruh anggota baik BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, Bapak Ibu ketua RT, RW, Bapak Ibu Linmas, sedaya mawon para hadir, para rawuh ingkang insyaallah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, monggo sami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sedaya dipun paringi nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan dengan syukur itulah kula panjenengan sedaya senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sehat jasmaninya maupun sehat rohaninya, semata-mata untuk menjalankan hidup penuh dengan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kawula hormati. Menara masjid saniki kula panjenengan sedaya menyaksikan. Alhamdulillah ini sudah mulai dikerjakan dan saat ini pekerjaan dihentikan sementara waktu ini dalam rangka pengeringan pondasi dan dak. Ini butuh waktu lebih kurang 25 hari sampai 30 hari. Karena nanti ke atas, konstruksi ke atas itu adalah pasangan baja. Bangunan yang kita lihat itu yang sudah berdiri akan menopang beban lebih kurang 15 ton, 18 meter ke atas. Maka insya Allah nanti akan dilanjutkan setelah 10 Agustus. Jadi konstruksi bajanya sudah dirangkai, saat ini ada di gudang. Nanti akan dipasang ke atas. Itu secara fisik. Insya Allah nanti September pertengahan paling akhir, paling lambat akhir September, insya Allah Menara Masjid Jami Rohama yang merupakan kebanggaan kita insya Allah selesai dilaksanakan. Itu secara bangunan. Nah, lebih bersyukur lagi adalah bahwa biaya dalam rangka pembangunan menara sampai dengan malam ini alhamdulillah sudah terhimpun bahkan melampaui. Jumat yang lalu Pak Haji Jamali selaku bendahara sampun mengumumkan infak sedekah biaya pembangunan menara yang bersumber dari swadaya murni masyarakat Desa Kalimati, baik yang domisili di desa maupun yang ada di perantauan. Jumat yang lalu disampaikan sudah 226.600.000. Dan kalau tidak salah hari ini ada tambahan lagi nggih Pak Haji. Insya Allah terus bertambah infak dari panjenengan. Ini merupakan wujud bahwa kita sebagai masyarakat Desa Kalimati, umat Islam di Kalimati adalah masyarakat ingkang guyub, masyarakat yang rukun, masyarakat yang sadar penuh bahwa tanggung jawab masjid adalah tanggung jawab kita semuanya. Mudah-mudahan infak kula, infak panjenengan seluruh masyarakat Desa Kalimati ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.
Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti mithlu habbatin, seperti satu buah biji. Yang satu itu kemudian menjadi 7, dan masing-masing yang 7 ini nanti akan menjadi 100. Kalau panjenengan titip 1 juta, nanti akan bernilai di hadapan Allah itu menjadi 7 juta, bahkan menjadi 7 juta kali masing-masing 100. Panjenengan hitung mawon, miliaran di mata Allah. Insya Allah pahalanya kembali kepada kita semuanya, dan insya Allah sedekah menikola yang makin menemani kulo panjenengan sedaya sebagai harta yang hakiki. Insya Allah wonten alam barzah sebagai pendamping kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ditanya sebenarnya kulo panjenengan infak niki nggih sinten, tidak untuk siapa-siapa, tapi untuk kulo panjenengan sedaya, karena kapan waktune kulo panjenengan sedaya mesti wangsul wonten ngarsane Gusti Allah. Pasti niku mutlak gitu mboten. Dan amalan ingkang mboten putus salah satunya adalah sedekah jariyah. Insyaallah mengalir terus kepada kita sebagai penyelamat wonten yaumul akhir, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala, dan yang panjenengan infakkan diganti dengan rezeki yang berlipat, amin ya rabbal alamin. Tadi disampaikan bahwa kontrak pekerjaan menara itu nilainya 210 juta. Niki sing garap Triang Trenggalek. Ketika ini dibuka tender lelangnya, itu ada yang dari Banjarnegara ikut, ada yang dari Tegal, ada yang dari Pemalang, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Trenggalek. Dengan berbagai pertimbangan berdasarkan spesifikasi material, kemudian RAB, maka yang dinyatakan menang karena itu yang terbaik adalah yang dari Trenggalek. Maka menara ini dibangun oleh kontraktor yang dari Trenggalek. Nilai kontraknya 210 juta. Kemudian ada biaya operasional, biaya rapat-rapat, biaya untuk akomodasi dan lain sebagainya. Ya insya Allah nanti keseluruhan biaya menara lebih kurang Pak Haji Jamali mungkin 220 juta. Dan alhamdulillah 210 juta itu belum termasuk dengan pengeras suara yang nanti terpasang di puncak menara. Nah itu lebih kurang sekitar 10 juta. Alhamdulillah ini sudah disanggupi oleh salah satu warga kita, diborong dewekan ning Bapak Royani. Alhamdulillah. Jadi kok kabele, amplinya sampai dengan toanya itu diborong sama Bapak Royani. Insya Allah nanti sudah saatnya dipasang, akan didatangkan di sini. Mudah-mudahan sedoyo mawon bentuk sumbangan kontribusi yang panjenengan berikan sekali lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kula hormati, insya Allah nanti paling terlambat, paling telat nanti September akhir. Maka kemudian kami kembali menawarkan gagasan kepada panjenengan semuanya. Kalau menara masjidnya sudah bagus, alangkah lebih baik Masjid Jami Ruhama ini sebagai pusat ibadah satu-satunya masjid yang ada di desa yang dibangun dari tahun 96. Berarti niki usia bangunan sampun 29 tahun. Hampir 30 tahun. Belum pernah mengalami renovasi. Oleh karena itu kami mengajak panjenengan semuanya untuk bermusyawarah. Insya Allah nanti setelah selesai menara masjid kita akan lakukan renovasi, tapi renovasi skala kecil, mipil Bapak Ibu sekalian. Tidak langsung renovasi besar-besaran, tapi renovasi di bagian depan supaya masjid kita ini nampak lebih indah, nampak lebih rapi, nampak lebih mewah, dengan pemasangan ornamen, dengan pemasangan relief dan lain sebagainya. Nanti untuk kondisi di dalam masjid lantai 1, lantai 2 nanti berkelanjutan. Oke, kita mipil mawon. Setuju apa mboten? Kemarin kami mengumpulkan para kepala tukang yang ada di desa Kalimati. Kami prioritaskan dulu orang-orang kita karena kita punya Bapak Solihin, jagoning bangunan, gini mboten.
Ada Mas Sauri Wetan Kali RT 1 RW 5, yaitu jago dalam bangunan. Ada juga Mas Jamhari dan lain sebagainya, kami kumpulkan Jumat kemarin, minggu yang lalu. Kami sampaikan rencana untuk renovasi ini, monggo anggar panjenengan saged, monggo dikerjakan swadaya oleh masyarakat kita. Tapi jawaban dari beliau para tukang adalah monggo Pak Lurah dilanjut mawon, diserahkan kali kontraktor, karena kebetulan beliau ini para tukang kita ini sedang sibuk. Jadi boten kober waktune. Jadi kembali menyerahkan kepada dia untuk menunjuk kontraktor sebagai pelaksana renovasi Masjid Jami Ruhama. Oleh karena itu kami membuka kesempatan kembali. Ada 2 kontraktor yang saat ini sedang menawarkan pekerjaan kepada panitia. Yang pertama adalah kontraktor yang garap menara. Ini malah sudah kirim desain model gambar nanti jadinya seperti apa. Tapi gambarnya tidak dibawa ya Mas Haji. Insya Allah saya Bu, nanti menara dan masjid itu setelah direnovasi akan nampak lebih indah, lebih pantas, lebih megah, lebih membanggakan kita sebagai umat Islam di desa Kalimati. Insya Allah mboten kalah dengan masjid-masjid di desa tetangga. Nah ini untuk renovasi tersebut hanya di bagian depan, dan perlu dicatat bahwa renovasi yang akan kita laksanakan ini tidak merubah bangunan yang sudah ada, tidak menghilangkan bangunan yang sudah ada. Kalau menambahkan boleh, menghilangkan jangan. Setuju Ramadan? Karena bangunan ini adalah hasil daripada jeripayah, hasil daripada infak wakaf daripada orang tua kita. Maka kami berpesan untuk tidak mengurangi sedikit pun bangunan yang sudah ada. Kalau menambahkan untuk lebih indah itu monggo. Setuju nggih? Jadi nanti akan ditambah, kemungkinan ada tambah tiang lagi di depan, kemudian ada ornamen, ada relief. Ini dalam rangka menambah keindahan masjid. Dan mudah-mudahan kalau masjidnya sudah indah, maka ini akan menjadi pusat ibadah yang lebih ramai, jamaahnya lebih banyak. Amin ya robbal alamin. Terutama pelaksanaan sholat Idul Fitri lantai 2 harus dimaksimalkan untuk menampung jamaah. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, kami pemerintah desa, pengurus Masjid Jami Ruhama dan seluruh alim ulama, para asatidz, seluruh kiai, mohon doa restu saking panjenengan sedaya. Mudah-mudahan niat saya kembali melanjutkan pembangunan atau renovasi memperindah masjid ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan panjenengan kita semuanya diberikan rezeki untuk sama-sama kita berusaha, berikhtiar supaya cita-cita ini bisa direalisasikan dan terwujud atas izin Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kula hormati, oleh karena itu yang kemarin sampun infak kami menyampaikan matur suwun ingkang kathah. Kalau bukan karena kontribusi saya panjenengan, mustahil rasanya ini menara berhasil. Tapi insya Allah ini berhasil, tinggal menunggu waktu karena biayanya sudah cukup bahkan lebih. Maka ke depan dalam rangka pembangunan atau renovasi masjid bagian depan ini kami melanjutkan untuk menerima infak sedekah dari panjenengan. Jadi yang perlu disepakati dalam musyawarah malam ini, kira-kira panitia menara niki dilanjut mawon ke panitia renovasi masjid nopo bentuk yang baru? Lanjut mawon nggih. Nggih, ketuanya adalah Pak Kastolani, wakilnya adalah Pak Haji Urip, wakilnya adalah Pak Sholihul Amin, Pak Haji Edi, kemudian bendaharanya Pak Haji Jamali, kemudian wakilnya Pak Haji Urip Fatoni, sekretarisnya Pak Guru Slani, dan dibantu oleh semuanya. Dilanjut mawon kepanitan ini nggih. Panjenengan sami memberikan mandat dan mudah-mudahan ini tetap disambut antusias oleh masyarakat kita baik yang ada di Kalimati maupun yang ada di perantau. Insya Allah akan dilaksanakan mangke bulan September akhir atau awal Oktober, menunggu selesai pembangunan menara masjid.
Maka yang kemarin sudah menyampaikan ikrar, Bapak Ibu, ikrar untuk memberikan kontribusi tapi belum terpenuhi, ya monggo untuk ikrarnya diteruskan. Karena kita masih membutuhkan lebih kurang anggaran untuk renovasi masjid itu kira-kira nggih, karena ini masih disusun itu 200 sampai 250 juta. Mudah-mudahan 200 juga cukup. Mudah-mudahan ya. Ini ada 2 kontraktor, yang satu Trenggalek, yang satu lagi adalah dari Perdana Group. Ini pengalaman juga dalam jasa konstruksi. Insya Allah nanti sedang proses membuat desain dan menyusun rencana anggaran biayanya. Mana yang lebih baik secara spesifikasi bangunan, hasil gambarnya nanti lebih baik dan harganya juga lebih baik, insya Allah nanti yang kita pilih. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Yang penting kita sudah memberikan kesempatan kepada beliau-beliau para tukang kita yang berpengalaman untuk melakukan pekerjaan ini, namun beliau menjawab diteruskan kepada kontraktor. Akhirnya kami membuka kesempatan kepada 2 kontraktor. Kita belum putuskan mana yang paling baik. Insya Allah yang kita putuskan adalah yang terbaik untuk masyarakat Desa Kalimati. Paham nggih Ibu? Bapak-bapak paham sedaya nggih? Jadi sasampune menara berdiri maka akan dilanjut dengan renovasi Masjid Jami'ul Rahmah bagian depan supaya nanti nampak masjid kita ini setelah dilengkapi dengan menara nampak lebih baik, lebih indah, lebih mewah, lebih megah, membanggakan kita semua sebagai umat Islam Desa Kalimati. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kula hormati, untuk petugas ibu-ibu terutama ini yang menghimpun infak dari masyarakat kita, sementara di bulan Agustus ini dihentikan dulu. Jangan ada kegiatan karena kan untuk tahap 1 bangunan menara ini sudah cukup dananya. Bahkan kelebihan dana nanti akan dialihkan untuk pembangunan renovasi masjidnya. Nanti insya Allah panjenengan akan ditugasi kembali untuk menghimpun dari masyarakat itu nanti mungkin di bulan September akhir atau awal Oktober. Tapi panjenengan, keluarga panjenengan, tetangga panjenengan yang ada di lingkungan barangkali mau memberikan infak, nggih monggo. Pak Haji Jamali ini masih sangat terbuka. Bahkan insya Allah minggu depan saya dengan Pak Haji Jamali, dengan Pak Lebe, dengan Mas Wardoyo dan tim, insya Allah kami akan anjang sana ke perantauan. Karena kemarin kami ke perantauan itu baru sebagian kecil, belum semuanya. Kami silaturahmi kepada warga kita yang ada di perantauan. Beberapa memang menunggu kehadiran kami. Insya Allah kami akan lanjutkan. Jadi ini sebagai dasar kenapa kemudian panitia ini tetap melanjutkan, karena kita sudah bersepakat untuk melanjutkan menara masjid ini dengan renovasi Masjid Jami'ul Rahmah khususnya bagian depan. Sedaya ingkang rawuh setuju niki nggih? Bapak-bapak setuju sedaya? Ibu-ibu setuju nggih? Inilah insyaallah mudah-mudahan cita-cita kita bersama ini, hajat kita bersama ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu perlu saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini bahwa ini sebentar lagi kita akan menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Karang Taruna hadir mboten? Mas Ajri wonten? Wonten nggih? Nggih. Ini Karang Taruna bahwa HUT RI tahun ini karena berkenaan dengan pembangunan renovasi masjid dan menara, maka panitia tingkat desa itu ditiadakan. Hanya kegiatan wajib yang akan dilaksanakan yaitu malam tirakatan atau malam doa tahlil malam 17 Agustus dan upacara bendera pada pagi harinya. Hanya ada kegiatan 2 itu untuk memperingati HUT RI ke-80. Selebihnya diserahkan kepada masing-masing lingkungan, masing-masing RT. Pak RT rawuh nggih? Pak RT Arsidin ada RW 1, Pak RT Wakyani, Pak RT Holil, Pak RT Puryadi, Pak RT Jenudin, Pak RT Imam, Pak RT Jamari dan lain sebagainya.
sampai dengan Duku Bogor. Alhamdulillah rawuh Pak RT Suwiryo. Monggo panjenengan yang memutuskan. Kalau mau diadakan lomba, asal ada kemampuan dari lingkungan, monggo dilaksanakan masing-masing. Tapi itu tidak wajib, tidak wajib. Karena kita sedang fokus untuk pembangunan masjid. Tapi yang wajib adalah panjenengan mulai tanggal 1 Agustus seluruh warga memasang bendera merah putih di depan rumah masing-masing. Ini saya instruksikan kepada para RT dan RW untuk memastikan warga di lingkungannya memasang bendera merah putih, satu rumah satu tiang boleh lebih, tapi tidak boleh tidak memasang, wajib memasang. Saged ya, 2 atau 3 lebih baik. Syukur malih panjenengan saged meramaikan lingkungan. Gang-gang yang menuju RT panjenengan itu dihiasi dengan lampu hias. Itu desa tetangga sudah lebih dulu memasang. Monggo digerakkan. Syukur-syukur bisa memasang lampu hias sebagai ekspresi rasa syukur kita, rasa gembira kita atas hadirnya Agustus sebagai bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau Duku Bogor, Pak Irwenanto, Pak Suwiryo, kemudian Pak Rohadi, insya Allah ini setiap tahun sudah siap. Siap nggih? Nggih, monggo diadakan kegiatan dan sesuai dengan kemampuan daripada warga kita, jangan dipaksakan. Untuk Karang Taruna di tingkat desa tahun ini kita libur dulu. Tidak ada kegiatan karnaval, tidak ada kegiatan panggung hiburan, tidak ada kegiatan lomba-lomba. Tapi hanya ada upacara bendera dan ada kegiatan malam tirakatan, doa tahlil untuk kirim doa kepada arwah yang sampun mendahului. Ngaten nggih Bapak Ibu sekalian. Pawe karnaval sementara kita tahun ini ditiadakan dulu Ibu. Rai-rayen nggih. Karena karnaval biayane cukup lumayan besar, nggih. Dan kalau misalnya panitia mengadakan, nanti panjenengan yang di lingkungan masing-masing RT kan menyiapkan. Ada yang menyiapkan acara untuk penampilan di karnaval. Nah ini kan menguras biaya. Karena kita sedang fokus seluruh potensi pembiayaan yang sumbernya swadaya masyarakat ini akan disatukan untuk keberlangsungan atau khususnya pembangunan menara masjid dan renovasi Masjid Jami Rohama. Saged diterima sedaya nggih? Makaten kemudian untuk informasi yang terakhir Pak Suwiryo ini wakil dari Duku Bogor. Duku Bogor itu semestinya mendapatkan 3 paket bantuan keuangan. Itu untuk peningkatan jalan poros. Itu kalau tidak salah nilainya hampir sekitar lebih kurang 450 juta itu dari Dinas PU Kabupaten. Peningkatan jalan poros Duku Bogor Kalimati. Ada lagi peningkatan jalan poros Duku Bogor Kalipucang. Kemudian ada lagi. Nah, semestinya kalau jalan poros yang dibangun adalah jalan yang menuju lapangan yang ke arah selatan. Tapi ini sudah turun, sudah dilaksanakan, tapi yang dikerjakan bukan jalan poros yang dimaksud, tapi dikerjakan di ruas jalan provinsi. Saya koordinasi dengan pelaksana kegiatan tersebut, ternyata memang turun perintah dari PU-nya ada di situ. Saya yakin ini ada kesalahan. Insya Allah nanti Senin kita akan komunikasikan ke Dinas PU. Karena secara kondisi fisik jalan yang lebih memprihatinkan ya jalan poros yang kita perjuangkan itu Pak RT. Yang rumah panjenengan ke selatan yang arah Pak Asep itu ya ke arah lapangan. Nah itu yang harusnya dan memang kita ajukan seperti itu tapi dilaksanakan di ruas jalan provinsi. Mudah-mudahan Senin kita komunikasikan dengan Dinas PU. Mudah-mudahan nanti paket bantuan yang 2 lagi itu untuk ke selatannya. Kalau untuk gang-gangnya sampun khawatir itu nanti bersumber dari bantuan keuangan provinsi. Ini dari Pak Goyut dan Pak Seri. Insya Allah nanti seluruh ruas gang yang ada di Duku Bogor tahun ini kita perbaiki. Insya Allah halus semuanya Pak RT. Sabar mawon nggih. Para bapak, para ibu, para rawuh,
Kiranya seperti itu yang bisa disampaikan. Kami berharap bahwa apa yang menjadi agenda rencana kita ini mudah-mudahan diijabah oleh Allah SWT, dan mohon dengan segala kerendahan hati minta doa restu panjenengan, mudah-mudahan seluruh program yang ada ini bisa dibantu oleh semuanya, bisa disukseskan oleh semuanya. Makaten atur kaula wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.